Kiai Naji ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin kekisruhan semata, yang ingin memperkeruh suasana. Prinsipnya bukan ingin memenjarakan kiai atau ulama, tetapi hanya ingin meminta klarifikasi dan tabayun saja terhadap pernyataan-pernyataannya yang keluar dan viral di ruang publik, supaya mencegah kegaduhan dan mencegah daripada orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, ini masih tentang Gus Naji ya, putra almarhum Mbah Maimun Jubair, yang kemarin rame bahwa beliau akan dilaporkan akibat statement-statementnya yang perlu dipertanggungjawabkan. Kemudian hari ini ada lagi muncul berita dari Republika merespon beredarnya tentang pelaporan Gus Naji. Adik Gus Naji yaitu Gus Gofur ikut memberikan komentar, ikut memberikan tanggapan ya. Ini saya akan baca beritanya. Gus Naji putra Mbah Maimun dipolisikan, ini kata Gus Gofur. Barisan Kesatria Nusantara BKN melaporkan Kiai Haji Muhammad Najih Maimun ke Polda Jawa Tengah pada hari Jumat kemarin ya. Kiai yang biasa dipanggil Gus Naji tersebut dilaporkan terkait pernyataannya tentang vaksinasi COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Adik Gus Naji, Gus Gofur Maimun, mengaku belum mengetahui persis tentang dilaporkannya kakaknya tersebut ke polisi. Mungkin kata dia itu hanya isu belaka. Belum tahu persisnya, mungkin hanya isu-isu mawon atau dalam kurung saja ya, ujar Gus Gofur saat dihubungi Republika. Gus Naji merupakan salah satu putra Kiai Haji Maimun Jubair dari istri pertamanya, yaitu Nyai Haji Pahima Baidhowi. Sedangkan Gus Gofur adalah putra Mbah Maimun dari istri keduanya yang bernama Nyai Haji Mastiah. BKN melaporkan Gus Naji karena membuat pernyataan dalam sebuah video bahwa vaksinasi COVID-19 yang digalakan pemerintah adalah pembunuhan massal. Ketua Umum BKN Muhammad Rofi Mukhlis mengatakan pihaknya melaporkan ke polisi hanya untuk meminta klarifikasi dari Gus Naji terkait hal itu. Jadi kami dari BKN, kami dari Jumat melaporkan Kiai Naji. Tujuan melaporkan ini adalah untuk meminta klarifikasi beliau, tabayun beliau. Karena dugaan kami Kiai Naji ini dimanfaatkan orang-orang yang terutama ingin memperkeruh suasana, katanya saat dihubungi lebih lanjut. Kiai Naji ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin kekisruhan semata. Ya. Yang ingin memperkeruh suasana, kata PKN ya. Menurut dia, pemerintah bersama rakyat Indonesia saat ini sedang berjuang untuk menghadapi COVID-19. Salah satu cara untuk menghadapi itu adalah dengan cara vaksinasi. Tetapi ada statement Gus Naji bahwa vaksinasi itu merupakan tujuan jangka panjang atau lebih disebut dengan istilah pembantaian massal. Nah, ini perlu diklarifikasi. Karena bagaimanapun beliau adalah seorang ulama dan tokoh panutan. Jelas Rofi. Dia mengatakan pengurus BKN tidak ingin ucapan Gus Naji tersebut menimbulkan keresahan serta menebarkan kebencian khususnya kepada pemerintah, TNI, dan Polri yang sedang berjuang bersama untuk mensosialisasikan agar rakyat Indonesia bisa divaksin semua. Nah, kalau ada tokoh ulama, tokoh panutan yang lalu menyebarkan berita hoax yang penuh dengan rasa kebencian, ini tidak baik ucapnya ya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, kata dia, maka salah satu solusinya adalah dengan melaporkan Gus Naji maupun tim
yang mengunggah atau menyebarkan pernyataan yang menimbulkan keresahan tersebut. Maka dari itu, biarkanlah proses hukum ini berjalan sebaik-baiknya. Prinsip BKN dan santri-santri NU tidak ada niatan sedikit pun untuk memenjarakan seorang kiai atau ulama, tetapi lebih daripada klarifikasi dan tabayun. Nah, penting ya, ini penting satu kali lagi. Prinsipnya bukan ingin memenjarakan kiai atau ulama, tetapi hanya ingin meminta klarifikasi dan tabayun saja terhadap pernyataan-pernyataannya yang keluar dan viral di ruang publik, supaya mencegah kegaduhan dan mencegah daripada orang-orang yang ingin memanfaatkan situasi ini. Kita tahulah hari ini bagaimana situasinya ya semuanya. Dia menambahkan, tabayun terbaik adalah dengan melaporkan ke pihak berwajib, agar pihak kepolisian bisa melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang mengarahkan Gus Najih hingga bermuat pernyataan yang demikian. Mudah-mudahan ini ada hikmah dan pelajaran bagi kita semua, khususnya guru-guru kita. Jika menerima informasi yang tidak valid atau bohong, sebaiknya di cross check terlebih dahulu, agar ketika ceramah tidak menimbulkan keresahan dan kegaduhan di masyarakat. Jelasnya begitu ya. Jadi Gus Gofur ini memang belum mengetahui secara pasti laporan tersebut, tetapi pihak BKN ya, khususnya ketua BKN itu sudah mengkonfirmasi bahwa memang ada proses pelaporan, hanya untuk meminta klarifikasi saja, hanya untuk agar Indonesia ini lebih bisa terarah, khususnya di dalam mengatasi pandemi ya, mengurangi, menekan angka pandemi itu dengan vaksinasi. Itu memang penting. Dan satu lagi yang perlu kita catat sama-sama, Kiai Gus Najih ini, saya sih belum tahu beliau kiprah di ruang politik atau enggak ya, tapi kalau saya lihat-lihat memang beliau adalah ulama sepuh yang fokus mengajar di pondok pesantren, kalau saya lihat-lihat, tapi saya nggak tahu tuh. Maka kalau memang kiprahnya untuk mengajar, gimana ya, saya juga bingung apakah layak memberikan masukan gitu loh kepada beliau. Enggak lah. Tapi ya penting juga untuk dikabarkan, karena banyak juga kiai-kiai yang di tubuh Nahdlatul Ulama maksud saya, yang kemudian fokusnya mengajar di pondok pesantren. Itu kalau berbicara politik kadang-kadang juga tidak tahu peta gitu loh ya. Kadang-kadang tidak tahu peta, ngobrol kemudian tahu informasi dari siapa disebarkan, karena melihat bahwa ini adalah sesuatu yang baik dan informasinya memang untuk kebaikan bersama, maka dikabarkan tanpa tahu siapa yang membuat isu itu, untuk apa dan untuk kepentingan siapa, kan gitu ya. Sering tuh memang banyak kiai NU yang tidak melek politik. Makanya solusi paling terbaik untuk kiai-kiai di pondok-pondok pesantren yang tidak terlalu luas pandangan atau ikut campurnya urusan negara, ya biarkanlah jihadnya jihad di sana. Biar yang berjihad di wilayah politik ada orang-orang juga yang kemudian orang NU yang berjihad di wilayah politik, ada yang berjuang juga di wilayah media sosial, kan kemudian menjadi porsinya ini keren sekali kan, perpaduan porsi yang sangat keren. Ada kiai yang fokus mengajar santrinya, ada kiai yang fokus berkiprah di ruang politik untuk kebijakan yang mensejahterakan rakyat, ada orang yang berjuang di media sosial untuk melawan orang-orang yang selalu menjelek-jelekan Nahdlatul Ulama.
kan gitu ya. Kiai-kiai NU ini kan kemudian akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa jika memang dipahami bersama. Jadi jangan kemudian malah apa namanya, pacorokokon gitu loh ya, pacorokokon. Orang kiai di pondok pesantren yang tidak tahu situasi politik malah berbicara urusan politik, karena akhirnya pandangan tentang politiknya kan kurang matang ya, pandangan tentang politiknya kan kurang matang, pada akhirnya akan blunder tuh ya. Keren tuh kalau misal memang di dalam porsi yang pas gitu loh, ada kiai yang berjuang untuk mencerdaskan santri di pesantren, tekun saja, nggak berbicara politik, nggak berbicara apa-apa, tekun saja untuk mencetak kader yang paling baik gitu loh ya. Bagaimana santri bisa membaca kitab dengan ngoroto, bagaimana santri bisa memahami keislaman dengan kebangsaan, kan gitu ya. Ada kiai yang berkiprah di ruang politik, ada kiai yang berkiprah di media sosial ya. Itu kan akan menjadi perpaduan keren. Kalau pacarokokon, acak-acakan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.